بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Baik. Dan ini surah yang sangat mulia beserta dengan surah An-Nas. Ini diturunkan karena sebuah sebab. Itu kisah yang pernah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW itu pernah terkena sihir. Disihir sama siapa? Labid bin al-A'sam, Yahudi, seorang Yahudi. Dan ada pengaruh yang beliau rasakan, yang mana pengaruh tersebut itu tidak sampai mencacati posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul dalam menyampaikan risalah. Ya. Tidak ada kaitannya ke situ. Beliau tetap Nabi dan Rasul, dan risalah yang beliau bawa itu terjaga dari pengaruh-pengaruh seperti itu. Beliau lupa sebagian sesuatu, kayak pernah melakukan ini atau tidak. Itu saja pengaruhnya. Turun orang malaikat, ya, yang meruqyah beliau. Satu di kepalanya, satu di kakinya. Kemudian turunlah dua surah ini. Yang luar biasa dalam permohonan perlindungan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Nah, kita akan nampak ketika kita membaca dua surah ini. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan wahai Muhammad, ucapkanlah. Ini namanya isti'adzah. Isti'adzah dari wazannya apa? Istaf'ala. Artinya at-talab. Ya, talabul aud, minta perlindungan. Allah perintahkan nabinya, qul, ucapkan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Ya. Rabbnya Al-Falaq. Disebutkan tafsir, Al-Falaq adalah As-Subh, ya, As-Subh. Baik. Min syarri ma khalaqa. Dari kejelekan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari kejelekan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nanti akan nampak di tafsir. Kita baca nanti. Jadi paham ini? Ini baru 2 ayat kita baca sudah luar biasa. Ya. Allah perintahkan nabinya, katakan, ucapkan, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbnya waktu subuh dari kejelekan seluruh makhluk. Tidak ada yang keluar dari sini. Dari kejelekan seluruh makhluk. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
Ya kita baca tafsirnya di samping. Qul, katakan wahai ar-rasul. Perhatikan sini, qul, siapa yang disuruh ucapkan? Ayyuhar rasul, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan wahai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruh ucapkan? A'udzu birabbil falaq, ay a'udzu wa a'tasimu birabbil falaq wa huwa as-subhu. Aku berlindung, aku i'tisam, berpegang, bersandar kepada Rabbul Falak. Itu Rabbnya waktu subuh. Al-Falak ay as-subhu wa huwa as-subhu. Baik. Bisa dipahami? Dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaqa. Dari kejelekan apa yang Allah cipta. Perhatikan tafsir samping. Min syarri jami'il makhluqati wa adhaha. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Falaq, dari kejelekan jami' seluruh al-makhluqat, seluruh makhluk. Ya. Karena ma sini, ya, kalau kita katakan ma di sini ma mausulah, ya ma mausul isim mausul berarti maknanya umum, semua yang Allah ciptakan. Atau kita katakan ma di sini ma masdariyah. Berarti kita takwil ke masdar ai min syarri khalqihi. Dari kejelekan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khalq mudhaf, mufrad, tapi sandarkan sehingga maknanya seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu ditafsirkan jami' seluruh al-makhluqat. Dari kejelekan seluruh makhluk wa adzaha, dan gangguannya. Ini luar biasa dalamnya maknanya. Kalau kita yakin, betul-betul yakin, luar biasa. Karena harus kita yakin juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang mampu untuk melindungi kita dari kejelekan makhluk-makhluk, gangguan makhluk-makhluk. Dan Allah yang cipta. Ya, Allah yang cipta mereka semua. Allah yang menguasai mereka, ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan ini, usahakan betul-betul kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang maha mampu dan tidak ada selain Allah yang mampu. Ya, Dialah yang maha mampu melindungi kita dari kejelekan, gangguan makhluk seluruhnya tanpa terkecuali. Paham? Oleh karena itu ditafsir apa? Jami'il makhluqat, seluruh makhluk. Kejelekannya, gangguannya, bahayanya. Ya, paham ini? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci 3 dari makhluk-makhluk tersebut. Walaupun asalnya 3 makhluk ini masuk dalam ayat yang kedua, min syarri ma khalaqa, masuk. Tapi seperti yang kita sudah sering sebutkan, ketika dirinci bagian-bagian dari yang umum tersebut, maka itu punya makna tersendiri yang khusus. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah masuk dalam ibadah. Tapi disebutkan menyusul iyyaka na'budu, langsung wa iyyaka nasta'in. Padahal isti'anah masuk dalam ibadah. Karena kenapa? Kita tidak akan mungkin mewujudkan ibadah tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Dan ibadah yang benar adalah ibadah yang dibangun di atas isti'anah. Kita harus paham betul. La haula wa la quwata illa billah. Jangan kita bersandar kepada diri kita. Sama di sini. Di sini Allah sebutkan min syarri ma khalaq. Dari kejelekan seluruh makhluknya, gangguannya, bahayanya. Ya. Kemudian dirinci 3. Karena pentingnya perkara ini kita harus paham bahaya dari 3 apa yang nanti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Falaq dari kejelekan ghasiq. Apa ghasiq sini?
ditafsirkan nanti lail. Ya, dari kejelekan lail, malam, idza waqab, ketika masuk. Ya, ketika masuk. Baik. Perhatikan tafsirnya samping. Apa artinya wa min syarri ghasikin idza waqab? Ai wa min syarri lailin. Dari kejelekan malam. Syadididz zulmah, yang sangat gelap. Idza dakhala wa taghalghal, ketika dia masuk. Ya, taghalghal itu mirip maknanya. Ketika dia masuk. Maksudnya apa? Ya, gelap gulita. Karena di sore hari ketika terbenamnya matahari, dia mulai menghitam terus seperti itu, sampai betul-betul tertutup semuanya. Ya, menutup, ya, gelap. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan malam. Ketika dia masuk, dia sudah menjadi gelap gulita. Sudah sampai situ? Tidak. Wa ma fihi minasyururi wal mu'dhiyat. Afwan. Dan apa yang ada pada malam tersebut dari kejelekan-kejelekan dan makhluk-makhluk yang bisa mengganggu kita. Karena kita tidak pungkiri di malam hari itu banyak bahaya, ya, kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan. Ketika malam sudah masuk jadi gelap gulita, kita perhatikan tuntunan dari Nabi SAW. Menjelang maghrib saja, menjelang terbenamnya matahari saja, kita sudah disuruh untuk apa? Memasukkan anak-anak ke dalam rumah. Ya, karena di situ waktu di mana syaitan itu berkeliaran keluar. Ya, seterusnya dari bahaya-bahaya. Hewan-hewan sebagiannya di siang hari dia tidak keluar di malam hari. Binatang-binatang buas, ya, apalagi gelap kita tidak melihat. Belum lagi tukang-tukang sihir. Dipahamin ya? Ini ya, yang pertama dari yang dirinci dari makhluk. Min syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan malam ketika dia masuk, ketika dia gelap gulita. Baik. Bisa dipahami? Kemudian di ayat setelahnya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejelekan an-nafasat, jamak muannas salim, yaitu tukang-tukang sihir. Ya, sini sebutkan muannas wanita, bukan berarti tukang sihir hanya wanita. Ya. Bukan berarti tukang sihir hanya wanita, cuman banyak dari mereka adalah wanita. Baik. Itu kalau di orang Indonesia bilang apa? Nenek sihir, bukan kakek sihir. Ya. Ini istilahnya orang Indonesia ya. Nenek sihir, bukan kakek sihir. Ya. Bukan berarti hanya perempuan tukang sihir, tidak. Ya. Dan Allah alam, ya, yang menyebutkan istilah nenek sihir itu, ya, apakah ya ada hubungannya dengan apa yang kita sebutkan di tafsir atau tidak? Bisa dipahami? Tapi penyihir itu bukan hanya perempuan, ya. Bisa jadi penyihirnya ya laki-laki. Perhatikan tafsirnya. Wa min syarris sahirati. Perhatikan jamak muannas salim dipakai. An-nafasat, apa artinya? An-nafasat, yang meniup-niup. Ya. Nafasat, nafas. Meniup fil 'uqad, di ikatan-ikatan. Siapa mereka an-nafasat? Ai wa min syarris sahirat, dari kejelekan tukang-tukang sihir wanita. Allati, yang mana, yang fukhna, yang mereka itu meniup. Dan nafakh, dia meniup-niup fima ya'kidna, pada apa yang mereka ikat, min uqadin, dari simpul-simpul ikatan-ikatan. Ya. Kadang berbentuk gulungan-gulungan kain, macam-macam. Terserah dia bentuk-bentuk begitu. Paham? Dia tiup-tiup, ya,
pada apa yang mereka ikat dari simpul-simpul, ya bentuk because disihri. Dia tiup bukan karena panas, ya seperti makanan misalnya orang awam dia tiup karena panas. Ya, kalau kita dilarang, ya asalnya kita dilarang, tidak boleh meniup makanan ketika dia panas, biarkan dia dingin sendiri, tidak boleh kita tiup makanan dan minuman. Ini dia tiup-tiup bukan karena apa, ya because disihri, karena maksud untuk menyihir. Taib, naudzubillah. Paham ini? Dan sihir itu ada. Jadi sihir itu ada, tukang sihirnya ada, ya. Ya. Tukang sihir yang bisa mengajarkan sihir ada. Itu bisa dipelajari, ya. Paham ini? Bisa dipahami? Itu ada, pengaruh sihir itu ada, bahkan sampai bisa membunuh. Ini harus kita tetapkan, harus kita yakini. Ini disebutkan an-nafasat. Siapa an-nafasat? Tukang sihir. Jadi tukang sihir ditetapkan dalam syariat, adanya mereka, pengaruhnya ada, ya. Cuma bukan berarti kita jadi balorang, jadi penakut. Ya. Bukan berarti kita jadi penakut. Ya. Tukang sihir nanti begini-begini. Na'udzubillah. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yang kita sering ingatkan, bahwasanya tukang sihir tersebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi mereka itu sama sekali tidak bisa dharrin, memberikan bahaya, membahayakan. Ya. Siapapun tukang sihir tersebut. Ya, dalam bentuk bahaya apapun, karena dharrin nakirah. Ya. Nakirah, tidak ada alif lam. Nakirah. Karena nakirah lawan dari nakirah, ma'rifah itu ada sekian, ya, sekian jenis, ada 7 atau ya sekitar 7, 6 atau 7 nakirah, ma'rifah, sisanya nakirah. Dharrin nakirah. Wa ma hum bidarrina bihi ay bisihir, dengan sihir tersebut mereka, siapapun tukang sihirnya, dalam bentuk bahaya, madarat apapun, min ahadin, kepada siapapun juga. Oh, luar biasa ini. Ya, ini nakirah semua dalam susunan penafian. Wa ma hum. Wa ma nafiyah. Paham ini? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin. Ya, siapapun targetnya, objeknya, maf'ulun bihinya, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Berarti apa? Butuh kita takut? Butuh kita takut? Ada manfaatnya kita takut? Bukan ada manfaatnya, malah yang ada bahayanya. Ya. Ya, kita bisa terjatuh dalam kekufuran. Karena kenapa? Tidak ada yang mampu. Ya, menyampaikan bahaya sihir tersebut, pengaruh sihir tersebut kepada kita kecuali dengan izin Allah. Bukan mau-maunya kirim sihir langsung jadi. Oh tidak, banyak gagalnya. Ya, banyak seperti itu. Sudah sewa, sudah bayar mahal, sihir kian, bunuh itu, tidak jadi. Banyak seperti itu. Cuman yang testimoninya, ya ceritanya itu yang jadi-jadi semua. Jadi seakan-akan jago. Paham ini? Antum lihat. Oh, ini dukun jago, itu tukang sihir jago. Ya. Kalau ada barang tak hilang, datang ke situ saja. Ya pernah 1-2 kali benar, sisanya dusta. Itu pun, ya paham ini? Seperti itu. Jadi sihir bahkan sampai membunuh. Sihir itu, ya. Disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi itu, sihirnya itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir yang bisa memisahkan antara dua insan yang saling mencintai, suami istri, dipisah. Ya, jadi saling membenci, cerai, bertengkar. Nah, nanti ada di kitab tauhid namanya sihir apa ini? As-sarf. Lawannya al-ataf. Ini namanya pelet. Ya, kasih lengket kayak perangko. Ya, orang jelek, hitam, ya, dan seterusnya. Dan dengan pengaruh sihir, ya, perempuan suka sama dia.
Nah, banyak macam-macam pengaruh sihir. Syahidnya di sini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita isti'adzah kepada selain Allah. Ya, kebodohan. Ya. Mereka bisa apa? Mereka sendiri bisa disihir sama tukang sihir. Nah, kita minta pada selain Allah. Tukang sihir saja kan baku tanding ya. Baku kirim-kirim. Ya. Ya. Sihir satu sama lain. Ya. Siapa yang jago, yang lebih kuat, ya dia menang. Kenapa kita mau datang kepada tukang sihir untuk berlindung dari sihir yang lain? Dan ini hukumnya haram. Ya. Ya. Menghilangkan sihir dengan sihir semisal itu haram. Ya. Bahkan ini praktek kekufuran. Ya. Paham ini? Jadi mempelajari sihir saja sudah kekufuran. Apalagi tukang sihirnya sendiri. Tamak nih. Ya, sudah jadi tukang sihir. Belajarnya saya sudah kekufuran. Taib. Dan nampak subhanallah kalau mereka mau jujur bagaimana cara mereka mendapatkan sihir tersebut, bagaimana metodenya, itu tidak lepas kalau bukan kesyirikan, itu kekufuran. Bentuk peribadatan penyembahan kepada jin-jin. Ini sekutunya mereka. Nah, sihir itu kan ya, tak lempar. Nah, tidak menyentuh. Apa masa anginnya? Ya, lilin saya kau kasih mati, tidak bisa. Tidak bisa. Tak lempar. Siapa yang lempar itu? Jin. Jadi tukang sihir itu punya sekutu. Punya sekutu. Punya rekan, ya. Yang membantu dia dalam mewujudkan sihirnya. Masuk buhul-buhul saja baru ditusuk-tusuk orangnya yang kesakitan. Bisa. Bisa paham ini? Itu contoh sihir itu karena ada MOU dengan jin. Ada perjanjian dengan jin. Nah, itu mengerikan. Kalau mereka mau jujur cerita bagaimana mereka bisa punya ilmu sihir, tidak lepas dari kalau bukan kekufuran, kesyirikan. Silahkan cari. Tanya mereka kalau tidak percaya. Ya, ada disebutkan sebagiannya itu menulis Al-Quran dengan darah haid. Mereka ambil darah haid, darah yang kotor, najis, kemudian mereka pakai menulis Al-Quran yang mulia. Ini kan kekufuran. Nah, sebagiannya di klosetnya, di jambannya, ditaruh Al-Quran di tempat pijakan kakinya. Ya, orang BAB harus jongkok, ya, duduk. Nah, itu di pijakan kaki taruh Al-Quran, ditanam, dicor, dia masuk dalam situ. WC-nya, coba lihat. Dikasih masuk WC saja, Al-Quran ke dalam WC sudah pelanggaran besar. Ya, kalau dia betul-betul niatkan untuk menghinakan Al-Quran sengaja, itu bisa kafir. Apa ditaruh, dia tanam dalam WC, baru dia injak kalau buang air, naudzubillah. Seperti dan banyak. Ada yang kalau mau dapat ilmu sihir dia harus tinggalkan sholatnya. Meninggalkan sholat dengan sengaja kekufuran. Apalagi mengingkari kewajibannya. Paham? Dan seterusnya. Ada yang suruh menyembelih. Ya, bawa kau ini ayam hitam. Potong di pohon ini atau batu ini. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih ibadah. Ini bukan menyembelih potong-potong ayam mau pergi bakar-bakar ayam. Potong penuh dengan apa? Khudu' wa dzul. Merendah. Menghinakan diri di hadapan jin tersebut. Ini sembelihan ibadah. Jangan kira. Paham ini? Ini sihir. Ini sihir. Bisa dipahami? Jadi tidak boleh kita menolak. Ya, dengan alasan tidak masuk akal. Ada itu sihir, ada. Orang yang katanya pintar, akalnya cerdas, IQ-nya tinggi, ya, percaya sihir saja susah. Ini susahnya kalau terlalu pintar. Logikanya yang dia kedepankan. Ya. Memang susah orang kadang ya koslet. Paham? Ini ada orang kesurupan, coba periksa tensinya, normal semua. Tidak punya kejutan. Kenapa mengamuk-ngamuk? Ya, kenapa kesakitan? Nah, itulah sihir. Itulah sihir. Nauzubillah. Karena ada sebagian manusia menolak azab kubur. Saya sudah pernah sebutkan ya. Menolak adanya azab kubur, adanya kesurupan jin seterusnya. Itu karena akalnya tidak sampai. Ya, tidak sampai.
Ya sampai ke situ katanya, tidak masuk akal. Naudzubillah. Ya kita harus menetapkan pertengahan ya. Kita tetapkan sihir itu ada tukang-tukang sihir, ada pengaruhnya bahkan bisa membunuh. Tapi bersama ini tidak usah takut. Tidak usah takut. Di sana itu banyak dukun. Kan takut apa? Dukun manusia, saya yang kita manusia, dia makan nasi, kita makan nasi. Hah? Ya. Cuma kita tidak penipu, dia nipu kita enggak. Paham ini? Ada dukun, tukang sihir katanya bisa gandakan uang. Penipu. Ya, patipu, paluka. Ya. Dia curi uangnya orang kan? Seandainya dia bisa gandakan uang, tidak usah uangnya orang lain dia pakai. Paham ini? Uangnya saja dia gandakan kasih beranak-beranak. Ya. Dia punya modal, ada duit limbi. Kasih beranak itu limbimu. Kalau kau jago. Menipu, ujung-ujungnya menipu. Ada modusnya uang store jadi tisu. Ujung-ujungnya nipu. Alhamdulillah. Ya, itu bukan tukang sihir, tukang tipu. Ya, ada yang seperti itu. Gayanya gaya tukang sihir, gaya dukun tapi penipu. Ada seperti itu. Ada memang sihirnya memang sihir. Ya, jangankan uang ya. Tongkat saja kayu, tali, ya, bisa dikasih jadi bukan dikasih jadi, dikasih lihat orang menjadi ular. Maksudnya orang lihatnya ular, bisa seperti sihir. Orang Makassar bilang apa? Balik-balik mata. Apa ya cuman doe, ya. Dikasih tisu, disihir matanya. Ini uang ini, 2 ikat. Uang merah misalnya. Padahal dia pegang apa? Tisu yang tak 2.000 itu, 1.000. Tapi ini, kan disihir kan? Ada juga memang menipu. Tidak ada bakat sihirnya, tidak ada ilmu sihirnya, tapi modal tipu. Ya, naudzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dan gangguan apa? Ini. Tukang sihir semua. Di sini perhatikan pakai alif lam. An-nafasat pakai alif lam. Semua mencakup semua tukang sihir, laki-laki, perempuan. Ya. Orang Makassar, orang apa? Semua tukang sihir. Ya. Paham ini? Dari kejelekannya, syar mudhaf. Semua bentuk kejelekan, apapun bentuk kejelekan tersebut, gangguan tersebut. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau pengaruhnya kecil, besar, sampai membunuh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakin ya, jangan kita ragu. Ya. Jangan kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha ya mampu terhadap mereka, ya. Melindungi kita dari kejelekan tukang sihir. Bisa dipahami? Baik. Dan terakhir kata Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak kalah ngeri bahayanya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekannya orang yang hasad ketika dia hasad. Ini mengerikan ya, hasad. Ya. Hasad itu perhatikan nanti didefinisikan juga di sini. Hasad itu bagaimana? Jadi hasad itu paling minimalnya, paling ringannya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-hasidu huwa alladhi yakrahu ni'matallahi ala ghairihi. Simpel lah. Orang yang hasad adalah alladhi yakrahu ni'matallahi ala ghairihi. Orang hasad itu adalah orang yang yakrah. Apa yakrah? Membenci, tidak suka, tidak senang. Nikmat Allah, melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala ala ghairihi, ada pada orang lain. Ketika Allah karuniakan nikmat kepada orang lain, dapat ini, dapat itu dari nikmat, dia tidak senang. Ini sudah dikatakan hasad. Hati-hati, ini penyakit banyak menimpa ya para penuntut ilmu. Ya.
Kalau bahasa kita dulu waktu masih sekolah, belum belajar agama, tidak senang melihat orang lain senang. Pernah dengar itu? Ini hasad. Orang bahagia, dapat nikmat, dapat uang, rezeki nomplok, macam-macam dia dapat. Kita tidak senang, itu sudah penyakit hasad. Kalau ini dibiarkan, ini bisa meningkat. Ketidaksenangan tersebut melahirkan usaha, upaya. Sudah. Kasih kempes bam mobilnya, lempari rumahnya. Dan kadang tidak sedikit mereka datang ke dukun tukang sihir untuk menyihir orang tersebut. Jadi digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan tukang sihir dan kejelekan hasad, orang yang hasad itu sangat berkaitan. Dia sudah lama kerja di sebuah perusahaan, lama kerja, biasa-biasa pangkatnya. Ada orang baru masuk, langsung jadi atasannya, langsung naik pangkat, naik jabatan. Iri dia, tidak senang. Asalnya memang tidak senang, ya. Lama aku kerja di sini, dia baru 1 bulan, jadi manajernya. Tidak senang awalnya. Meningkat hasadnya. Ini yang penyakit kalau dibiarkan tidak diobati semakin baru mulai dia berusaha, dia apa aja bagus ini orang ini. Dia apa aja bagus Firman. Datang ke tukang sihir. Ini fotonya, Mbah. Ini tahun nenek. Ini foto nenek. Saya mau dia begini. Saya mau dia begini. Macam-macam. Saya mau dia pisah sama istrinya. Saya mau dia begini. Saya mau dia mati. Saking tidak senangnya. Tidak senang melihat nikmat Allah ada pada orang lain. Yang paling parah, ini tidak sedikit juga yang mungkin, dia mau nikmat tersebut pindah sama dirinya. Oh, ini tingkatan tinggi. Ini yang paling banyak dipahami sama kita. Ini sudah tinggi sekali. Ini tinggi sekali. Paling rendah apa tadi? Membenci. Ada tidak suka, ada kebencian, ketidaksukaan, itu sudah hasad. Periksa kita masing-masing. Orang menikah dapat akhwat cantik, kita yang pusing. Apa pusing? Ada teman kita, kuat hafalannya, mungkin kita yang sakit kepala. Sakit kepala, malas meroja. Apa mau? Paham ini? Ketidaksenangan itu sudah hasad. Yang kadang timbul melahirkan upaya. Dia apa ya bagus ini. Ya. Kadang tingkatan di tengah itu dia cuman ingin nikmat tersebut hilang. Ya toh? Amin nih. Intinya hilang. Amin nih. Hilang saja sudah. Puas amin. Yang paling tinggi di atasnya lagi, dia mau nikmat tersebut hilang dari orang lain dan berpindah ke dirinya. Oh, ini sudah tingkatan tinggi. Bisa dipahami? Ini hasad. Dan ini kejelekannya luar biasa. Orang yang hasad itu bertindak, berupaya. Nah, ini bahayanya mengerikan. Di sini kata Syekh itu sampai masuk dalam perkara ain, ada ain. Pandangan mata jahat. Dia lihat sesuatu bisa rusak itu, bisa. Amin. Dan teman-teman yang dari Yaman cerita itu banyak, ya. Ain itu di negeri Yaman, itu kadang lihat langsung rusak laptopnya, rusak mobil, rusak ini. Itu kan pandangan mata yang jahat. Ain. Coba kita baca di tafsir Al-Muyassar, ini disebutkan bentuk hasad bagaimana. Wa min syarri hasidin idza hasad ay wa min syarri hasidin mubghidin linnas. Dari kejelekan orang yang hasad yang membenci untuk manusia, perhatikan kalimatnya ini agak panjang. Idza hasadahum, ketika dia hasad kepada orang-orang, apa yang dia benci? Ala ma wahabahumullah min ni'amin. Yang dia benci
Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, berikan kepada mereka dari nikmat-nikmat. Nah, ini tadi. Dia mubaghid, ya. Dia membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang lain. Ini sudah bentuk hasad ya. Ini namanya tadi kalau Syekhul Utsaimin definisikan apa? Yakrah, karoha. Ya, ketidaksenangan, ya, tidak suka, benci. Nah, ini. Kemudian dilanjutkan yuridu zawalaha anhum. Ya. Dia tidak sampai di situ saja, dia ingin zawalaha, zawalan ni'am. Dia ingin hilangnya, perginya, sirnanya nikmat tersebut dari mereka. Maksudnya dari orang-orang yang dia hasad kepada mereka. Ini tingkatan di atasnya, ya. Jadi benci sudah hasad, ya. Benci, tidak senang sudah hasad. Naik sedikit dia mau nikmat tersebut hilang. Intinya hilang saja. Ya. Tingkatan di atasnya tadi apa kita sebutkan? Nikmat itu hilang, kemudian berpindah ke diri. Luar biasa ini orang hasad. Mengerikan, jangan kira. Dan juga masuk dalamnya masalah-masalah perempuan. Ini banyak seperti itu. Ya. Dia suka sama seorang wanita, ditolak cintanya. Apa dia bilang? Cinta ditolak, dukun bertindak. Kok kalian kira ini dari dulu, saya masih kecil sudah ada ini slogan. Dan itu terbukti di masyarakat. Lemah akidahnya, lemah tauhidnya, tidak belajar agama, jauh dari ilmu agama, ya sudah. Mainnya jalan pintas. Dan banyak sampai sudah menikah akhwatnya, perempuannya, masih diganggu dengan kiriman-kiriman. Oh, jangan kira. Itu hasad ini Allah suruh kita minta perlindungan kepada dirinya, Rabbul Falak, dari min syarri hasidin idza hasad. Oh, mengerikan. Dia tidak akan tenang sampai kita pisah dari wanita yang dia cintai. Puncaknya apa? Dia mau itu kembali ke dirinya. Coba lihat, itu mengerikannya. Itu siang malam sakit kepalanya. Ya, orang pergi pengantin baru bulan madu, dia yang pusing 7 keliling. Ya, ujung-ujungnya datang ke dukun, tukang sihir. Bisa dipahami? Jadi ini asalnya apa? Asalnya apa ini? Tidak senang. Ini jangan biarkan. Ya. Santri tidak senang sama santri lainnya karena santri lainnya ini rajin. Santri ini dekat sama ustadz. Disayang sama ustadz karena dia rajin dan seterusnya. Dia tidak senang. Itu obati cepat itu. Ya, bukan kasih betadin, bukan. Ya, diobati dengan terapi-terapi syar'i. Ya. Kita harus pahami bahwasanya semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehidupan ini sudah dibagi-bagi. Ya. Paham ini? Dibagi-bagi rezeki, dibagi ilmu juga dibagi. Ada yang pintar, ada yang lambat, ya. Ada lalot, ada yang 4G, ada yang macam-macam. Ada yang cepat paham, ada yang ini sudah dibagi-bagi. Rezeki juga seperti itu, jodoh juga seperti itu. Jadi kita mau apa? Ya, kita mau apa? Allah kasih dia, ya, istrinya soleha, cantik, kaya, darah biru, mau apa kita? Takdirnya Allah yang kasih. Ya, kalau kau mau berdoa minta. Oleh karena itu kadang saya sebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Itu di antara bentuk obat hasad. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sama seperti apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kalau saudara kita dapat nikmat, ya, kita tiap malam curhat, ya, mau menikah dan seterusnya, duluan dia menikah. Dapatnya orang kaya, bagus agamanya, hafal Quran, dan seterusnya. Ayo coba. Kalau kita mau selamat, cintai hal tersebut untuk saudara kita.
Sebagaimana kita juga suka kalau kita yang dapat itu. Tutup pintunya. Kenapa sih kalau kita ya melamun saja, sudah. Kenapa dia yang anak saya yang duluan maju dan seterusnya. Ya, atau pernah maju tapi tidak jadi dan macam-macam lah. Setan pintar. Ya, tutup pintunya. Sudah dia gol, jadi. Sudah. Jangan sampai biar diundang tidak mau. Makan ayam, makan enak, tidak mau. Itu karena hasad, tidak suka. Apa salahnya saudaramu? Allah yang takdirkan jodohnya seperti itu. Kalau diundang pergi makan enak, makan kerupuk, makan ayam, makan daging, tidak mau. Bodoh-bodoh. Ya kan? Lucu orang hasad itu seperti itu. Ya. Jadi tutup langsung. Cinta saudara saya hafal Quran. Alhamdulillah. Doakan. Itu pengaruh itu sudah tutup. Tutup pintunya. Itu trik itu. Ya saudara kita berkembang dakwanya, jago ceramah, seterusnya. Doakan. Doakan dirinya. Senangi hal tersebut sebagaimana kita juga senang dapat seperti itu. Nikmat apapun, semua. Nikmat dunia, nikmat agama. Dia dapat ya. Allah kasih dia. Cintai hal tersebut untuk dirinya. Sebagaimana kita cinta kalau kita dapat. Ya, senang enggak kalau dapat begitu? Senang. Ya, berarti senangi itu juga untuk saudaramu. Ditutup, sudah. Kalau ini antum bisa jaga insyaallah, apalagi antum doakan. Ya, doakan ya Allah berkahi dia. Ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi nyaman. Apa? Boleh kita doakan dalam apa? Keadaan dia tidak tahu. Diaminkan sama malaikat. Walaka bimislihi. Luar biasa. Orang hasad sakit kepala, dia juga tidak bisa dapat. Ya, dosa besar. Bisa menjerumuskan kita kepada kezaliman puncak-puncaknya ini. Sihir. Bahkan kadang dia minta apa? Supaya dia mati. Ya. Paham ini? Mengerikan. Panjang planningnya kalau dia mati. Sudah saya bisa nikahin. Dia kira gampang. Orang hasad. Ya. Bisa dipahami. Oleh karena itu, ya bukan dia hanya menginginkan nikmat tersebut hilang. Wa iqa al-adha bihim. Yuridu zawalaha maf'ulun bihi wa iqa al-adha an bihim. Bukan hanya sekedar dia ingin nikmat itu hilang, tapi dia juga ingin menimpakan gangguan, kejelekan, madarat kepada orang yang dia hasadi. Mengerikan. Tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Tidak senang orang lain bahagia. Tidak senang orang lain senang. Ini hasad. Ini pangkalnya. Ya, asalnya, awalnya ini. Ketidaksenangan ini meningkat. Kalau tidak diobati, tidak diputus, ada usaha. Ya, bagaimana nikmat tersebut hilang. Ini kalau tidak diobati, ujung-ujungnya apa? Dia mau nikmat itu hilang, kemudian berpindah ke dirinya. Ini kalau orang tidak belajar agama, tidak belajar akidah, susah. Tapi kalau dia belajar agama, basic agamanya, akidahnya bagus, sisa kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Rezeki sudah dibagi. Iya. Semua sudah dibagi. Jodoh apa semua sudah dibagi. Ya, sudah ini jodohnya ini, umurnya sampai ini meninggal ini. Belum menikah baru melamar sudah tabrak kereta api apa semua macam-macam. Sudah ditetapkan semua, sudah ditetapkan. Sisa kita jalani. Ya. Dan apa? Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tutup itu pintunya, tutup itu. Jadi kapan ada percikan api hasad di dalam hati, padamkan cepat. Ya, sirami air cepat. Tutup, padamkan. Karena api ini walaupun kecil awalnya kalau kita biarkan bisa membesar. Caranya tadi itu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Cintai hal tersebut sebagaimana kau cintai hal tersebut dirimu sendiri. Kau senang dapat begitu, senangi juga hal tersebut untuk saudaramu. Kemudian yang kedua doakan. Doakan kebaikan untuk dia, berkahi ya Allah, barakallahu fi, ya, berkahilah dirinya, pada ilmunya, keluarganya, seterusnya. Paham ini? Jaga dia dan seterusnya. Doakan, banyak mendoakan saudara. Itu obat hasad. Karena orang hasad itu tidak akan mungkin dia doakan kebaikan. Orang hasad itu tidak akan mungkin dia doakan kebaikan kepada orang yang dia hasad. Namanya saja hasad, tidak senang. Apa bilang? Silakan lo kok. Ya, amin. Ini doa-doa seperti ini. Semoga kau celaka, semoga kau ya binasa, semoga kau mati dan seterusnya. Ini doa orang-orang hasad seperti ini. Ya. Dia ingin orang yang dia hasad itu binasa, mati dan seterusnya. Jadi ketika kita doakan kebaikan itu berarti kita sudah lawan itu. Ya, benih-benih hasad ya dalam diri kita. Ya. Karena jangan sampai kita merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman. Ya. Paham ini? Merasa aman dari penyakit ini. Karena ini puncak-puncaknya kekufuran. Ya. Puncak dari hasad kekufuran, kezaliman. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi SAW di antara sebabnya apa? Hasad. Ya, hasad. Karena kenapa? Dikira Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia itu dari Bani Israel. Tapi ternyata apa? Dari orang Arab. Tidak senang. Ya. Mereka tahu ini Nabi nih. Nabi jelas tanda-tandanya, alamat-alamatnya jelas. Ya. Hasad. Ya. Hasad kepada kaum muslimin. Baik. Ini cukup. Nanti kita lanjut di surah An-Nas. Sekian subhanaka walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.